salah satu pertanyaannya nih dok yang masuk. Apakah energi drink atau kafein atau kopi konsumsi itu terus-menerus tuh bisa mempengaruhi dan jadi faktor resiko dok untuk terjadinya atrial fibrilasi? Nah, ini fakta yang sangat menarik ya. Banyak yang mengaitkan minum kopi atau energi drink itu sebagai salah satu penyebab dari gangguan irama jantung atau aritmia. Oke. Karena bisa menimbulkan keluhan berdebar-debar. Berdebar, oke. Tetapi faktanya kopi itu adalah salah satu minuman yang paling sehat selain teh. Oke, Ya, baik. jadi asal dikonsumsi secara tepat ya. Oke. Jadi minum kopi itu adalah minuman yang sehat. Yang jahat itu adalah temannya. Ya, Oke. temannya artinya apa? Gulanya, creamernya. Betul. Terus Setuju. minum kopi sama donat. Minum kopi di warung kopi sama rokok. Nah, Sama itu yang gorengan. iya, itu dia. Jadi kopi itu adalah minuman yang sehat. Oke. Tapi apakah faktanya benar kalau minum kopi atau energy drink itu menimbulkan gangguan irama jantung? Ternyata penelitian yang besar menunjukkan kopi tidak menyebabkan gangguan irama jantung. Oke. Tetapi pada orang-orang yang tidak biasa minum kopi, kalau minum kopi maka ada keluhan berdebar. Jadi harus kita bedakan. Yang namanya berdebar itu bukan gangguan irama jantung atau belum tentu gangguan irama jantung. Oke. Jadi berdebar karena minum kopi, tidak biasa minum kopi, tetapi bukan gangguan irama jantung atau aritmia. Oke. Jadi sobat kata dokter jangan ragu untuk minum kopi ya. Yang penting kopi hitam tanpa gula, tanpa creamer. Nah, itu yang sehat. Sesekali boleh lah ya dok. Iya. Pas weekend gitu, ya kan? Pas liburan boleh lah, jangan setiap hari. Mungkin kalau kopinya sendiri nggak apa-apa. Berarti itu hoax ya? Dok? Iya. Berarti hoax ya itu? Asal dikonsumsi dengan jumlah yang tepat. Tepat ya? 2 Oke. sampai 3 gelas rekomendasinya sehari ya. Oke, siap. Terjawab ya berarti sobat kata dokter, pertanyaan apakah energy drink ataupun kopi atau yang ada komposisi kafeinnya tuh bisa membuat aritmia ataupun atrial fibrilasi tadi itu ternyata. Oh, satu lagi. Ternyata energy drink tadi yang menyebabkan dia jadi tidak sehat karena kandungan gulanya yang tinggi. Oh, oke, Iya. oke. Jadi tetap kafeinnya tidak masalah, gulanya bermasalah. Jadi memang Oke. lebih baik kita konsumsi kopi tanpa gula. Oke, kopi hitam guys Iya. ya. Masuk dunia hitam ya. Nah dok, ini sedikit mau tanya-tanya nih dok. Kalau misalkan sepengalaman dokter sehari-hari bertemu sekian banyaknya pasien nih dok, untuk terkait kasus atrial fibrilasi, ini keluhan-keluhan apa nih dok yang dokter temukan misalkan tidak lazim, tidak tertulis di textbook, temuan-temuan yang akhirnya wah ternyata AF lagi nih gitu, saya nggak menyangka gitu. Iya. Andira dan sobat kata dokter, jadi atrial fibrilasi kenapa begitu penting? Ya, Karena atrial fibrilasi adalah gangguan irama yang paling banyak di dunia. oke. Ya. Dan seringkali tanpa ada keluhan. Oke. Jadi pasien bahkan tidak mengetahui kalau dirinya mempunyai gangguan irama jantung. Oke. Makanya kemarin beberapa tahun lalu kita sudah memperkenalkan Oke. ya gerakan menari. Oke. Menari itu tahu? Artinya meraba nadi sendiri. Oh. Iya, jadi meraba nadi sendiri di sini atau di sini tujuannya apa? Kita mengukur nadi kita berapa ya Oke. dalam kondisi istirahat. Oke. Apakah teratur atau loncat-loncat? Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau gangguan irama jantung jenis atrial fibrilasi adalah gangguan irama yang tidak beraturan. Dan terutama terjadi pada pasien-pasien memang yang lebih tua. Lebih tua. Oke. Iya. Di atas 80 tahun, Oke. ya, menurut penelitian itu 10% akan menderita gangguan irama jantung atau atrial fibrilasi. Oke. Tetapi bisa jadi lebih mudah kalau ada faktor resiko yang lain. Oke. Contohnya darah tinggi, Oke. tidak terkontrol, obesitas, misalnya, kemudian diabetes, kemudian juga pasien-pasien misalnya dengan kualitas tidur yang tidak baik, pasien ngorok. Nah, Oke. itu akan meningkatkan resiko dari atrial fibrilasi yang tadinya mungkin harusnya diderita pasien yang lebih tua, tetapi tua. pasien-pasien usia 40 tahun, 50 tahun juga bisa menderita atrial fibrilasi. Oke. Satu lagi, minuman beralkohol. Oke. Makanya kalau di Tiongkok sana, karena konsumsi alkohol yang tinggi, pasien-pasien usia muda sudah menderita gangguan irama atrial fibrilasi. Oke. Ya, jadi salah satu cara kita untuk mengetahui saya punya gangguan irama jantung atrial fibrilasi atau tidak adalah
dengan tadi gerakan menari. Menari. Iya. Boleh nggak dok dicontohin dikit dok? Kita harus ngapain nih kalau Iya, jadi, ngecek nadi sendiri? Sobat Kata Dokter, jadi kalau misalnya mengukur nadi, jadi di jempol ini kita lurusannya di sini ya. Nah di sini kita kalau raba dengan baik ini ada nadi di sini. Nah yang berdenyut. Ya. Sambil kita lihat jam, mungkin kita bisa ukur dalam 1 menit. Ya, dalam kondisi istirahat, artinya kita nggak ngapa-ngapain nih. Iya. Nggak habis olahraga, atau nggak lagi emosi, Iya. nggak lagi marah-marah. Kita ukur nadi kita berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita ukur, yang kita rasakan adalah apakah nadi kita teratur atau tidak. Oke. Ya. Kalau kita merasa nadi kita cepat, ya, kemudian tidak beraturan, ya mungkin harus konsul ke dokter jantung. Oke. Tapi Andira saat ini kecanggihan teknologi sudah begitu luar biasa. Jadi nggak perlu kita Pastinya. ngukur-ngukur begini ya. Kita bisa pakai smartwatch, Oke. kita bisa pakai oximetry, Oke. kita bisa pakai alat-alat yang ada di sekeliling kita. Bahkan tensimeter yang digital juga bisa memberitahu nadi kita berapa pada Oke. waktu kita lagi istirahat. Oke. Jadi dengan alat-alat itu kita bisa mengetahui apakah kita punya gangguan irama jantung atau tidak. Oke. Seperti itu. Baik.